BAPS atau open defecation adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan tanah, air, dan udara. Ini adalah contoh tempat di mana sungai ini adalah Sungai Kapuas yang juga biasanya terdapat banyak sekali kotoran, tinja, serta pembuangan kotoran-kotoran baik itu dari manusia ataupun hewan yang mencemari sungai ini. Persyaratan untuk jamban sehat, menurut Kementerian Kesehatan telah menetapkan syarat dalam membuat jamban sehat. Ada 7 kriteria yang harus diperhatikan sebagai berikut: tidak mencemari air, tidak menggali tanah untuk lubang kotoran, tidak mencemari tanah permukaan, tidak buang air besar di sembarang tempat seperti kebun, pekarangan, dekat sungai, dekat mata air, atau pinggir jalan. Ini adalah kembali lagi, ini adalah satu contoh yang saya ambil, yaitu di belakang pekarangan rumah, ya, ada sungai dan hutan, di mana ini adalah salah satu tempat yang tidak boleh digunakan untuk membuang BAPS atau buang air besar sembarangan. Dan juga bebas dari serangga. Jika menggunakan bak air atau pembuangan air, sebaiknya dikuras setiap minggu. Ruang dalam jamban harus terang, tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan, aman digunakan oleh pemakainya. Pada tanah yang mudah longsor, perlu ada penguat pada dinding lubang kotoran dengan pemasangan batu atau selongsong anyam bambu atau bahan penguat lay yang terdapat di daerah setempat. Mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan gangguan bagi pemakainya. Intinya pemenuhan untuk jamban yang sehat, ya, yaitu di tempat tertutup seperti di dalam rumah, tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan. Jamban harus berdinding dan berpintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Hovifa, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempraktikkan cuci tangan pakai sabun dengan benar menurut Permenkes nomor 3 tahun 2014. Yang pertama, cuci tangan dengan air mengalir dan bersih. Yang kedua, ambil sabun, tuangkan sabun di tangan dan cuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, gosok bagian bawah, bagian atas, sela-sela tangan atau sela-sela jari, dan kuku-kuku jari. Yang keempat, bilas tangan menggunakan air bersih dan mengalir. Kemudian yang terakhir, keringkan tangan menggunakan tisu atau kain bersih. Terima kasih. Di sini saya akan membahas pilar ketiga sanitasi total berbasis masyarakat tentang pengelolaan di rumah tangga, meliputi cara pengolahan dan penyimpanan yang aman. Pengelolaan makanan yang aman dan sehat meliputi menjaga kebersihan peralatan dan bahan makanan, mencuci tangan sebelum menyiapkan dan menyajikan makanan, memisahkan bahan makanan mentah dan makanan yang matang, menggunakan bahan yang segar dan belum kadaluarsa, masak dengan benar dengan cara merebus sampai mendidih, terutama bahan daging, telur, dan hasil laut. Jangan menyimpan makanan dalam suhu kamar kurang 15-25 derajat Celcius terlalu lama. Pengelolaan air minum rumah tangga adalah mengolah air yang akan diminum, menjaga kebersihan wadah untuk wadah penyimpanan air minum, mencuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan air minum. Sampah adalah barang sisa yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi bagi manusia. Di Indonesia, persoalan tentang sampah plastik tidak hanya mencemari daratan, tetapi juga merusak kehidupan di lautan.
Mau sampai kapan kita terus dibayang-bayangi oleh sampah plastik yang akan semakin menumpuk di setiap harinya? Apakah ada cara untuk menguranginya? Ya, tentu saja, yaitu dengan prinsip 3R. Yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi pembelian atau penggunaan barang-barang yang berpotensial menjadi sampah. Yang kedua adalah reuse, dengan membeli barang-barang yang bisa atau dapat digunakan kembali, sehingga mengurangi pembuangan sampah. Yang terakhir adalah recycle, atau yang biasa disebut dengan daur ulang. Kita dapat mendaur ulang sampah atau barang-barang bekas ini menjadi barang yang lebih berguna sehingga memiliki daya jual. Seperti ini contohnya. Sekian dari saya, terima kasih.